Halo, apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul konsep nilai tukar. Pertama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu ada Ahmad Gilang Prayogo, Fitria dan Leni Agustina. Untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan isi dari materi kami. Nilai tukar atau kurs atau exchange rate. Satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Aristoteles mendefinisikan nilai tukar, value in exchange, adalah sebagai kemampuan dari barang untuk dilakukan pertukaran dengan barang lainnya di pasar. Nilai tukar dalam manajemen keuangan didefinisikan sebagai suatu tingkatan dari mata uang yang akan dilakukan pertukaran dengan mata uang lainnya. Selanjutnya, dengan adanya konsep nilai tukar mata uang maka nilai mata uang suatu negara sangat berpengaruh terhadap mata uang negara lainnya. Uang yang dulu diciptakan sebagai alat tukar guna memperlancar perdagangan yang semakin berkembang pesat, sekarang ini sudah dijadikan barang dagangan itu sendiri. Terlebih lagi mata uang asing merupakan salah satu alat atau benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok dalam keluarga, perusahaan, maupun negara. Sejarah perkembangan kebijakan nilai tukar di Indonesia sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar, yaitu 1. Sistem kurs tetap 1970 hingga 1978, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi Rp 250 US dollar, sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Sistem mengambang terkendali, 1978-1997. Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang, basket of currencies. Kebijakan ini diterapkan bersama dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978. 3. Sistem kurs mengambang, 14 Agustus 1997. Sekarang, sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi, sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas, free floating exchange rate, pada tanggal 14 Agustus 1997. Teori penentuan nilai tukar. Banyak teori atau pendekatan yang menjelaskan bagaimana nilai tukar suatu mata uang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pendekatan tersebut antara lain teori pendekatan perdagangan, trade of profile, teori pendekatan paritas daya beli, purchasing power parity, PPP, teori pendekatan moneter, monetary approach, teori pendekatan aset dan teori pendekatan keseimbangan portofolio. Rezim nilai tukar sejarah Indonesia telah tercatat sebanyak 3 kali mengganti rezim nilai tukarnya semenjak tahun 1965 hingga sekarang, yakni rezim nilai tukar tetap, mengambang terkendali, dan mengambang bebas. Rezim nilai tukar tetap merupakan suatu sistem di mana pemerintah mengaitkan mata uang rupiah terhadap as dolar pada patokan tertentu tanpa memperhatikan permintaan atau penawaran terhadap valuta asing. Dalam hal ini, pemerintah melakukan intervensi aktif dengan melakukan jual beli valuta asing yang bertujuan untuk menstabilkan kurs sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan jika sewaktu-waktu terjadi goncangan penawaran dan permintaan valuta asing. Nilai tukar dalam perspektif Islam. Nilai tukar uang dalam Islam tidak berspekulasi, untung-untungan. Ada kebutuhan transaksi nasabah bank atau untuk berjaga-jaga, simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar, kurs, yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai. Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam menganut sistem managed floating yaitu di mana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri.
Nilai tukar mata uang di dalam Islam dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Natural 2. Human error. Tujuan nilai tukar 1. Pencapaian tingkat nilai tukar nominal atau efektif tertentu selama jangka waktu tertentu. 2. Mengurangi fluktuasi, naik turunnya nilai tukar yang terlalu tinggi sehingga membahayakan perdagangan luar negeri pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. 3. Pencapaian target cadangan devisa yang telah ditetapkan ditargetkan. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami, semoga kalian sehat selalu, amin.